Aisyah duduk di teras rumahnya, menyesap teh hangat sambil menatap senja yang mulai turun. Ia menikmati ketenangan hidupnya, jauh dari hiruk-pikuk dunia yang penuh kepalsuan. Meski memiliki kekayaan yang luar biasa, ia memilih hidup sederhana dan tidak suka pamer. Sebuah pesan masuk ke ponselnya. Ia mengernyit ketika melihat nama pengirimnya. Rina, teman lamanya saat SMA. Sudah bertahun-tahun mereka tidak berkomunikasi. Dan tiba-tiba saja Rina mengundangnya untuk hadir di acara buka bersama dengan teman-teman lama. Lama tak jumpa. Aisyah, kita ada acara buka bersama nih. Datang ya. Kita kangen banget sama kamu. Aisyah terdiam. Dulu, di masa sekolah, ia sering menjadi bahan ejekan karena kesederhanaannya. Rina dan beberapa teman lain selalu menganggapnya, bukan level mereka. Tapi sekarang, kenapa tiba-tiba mereka mengundangnya? Dengan senyum tipis, Aisyah membalas pesan itu singkat. Insya Allah, aku datang. Ia menatap langit senja yang mulai gelap. Tanpa disadari, pertemuan ini akan membuka kembali luka lama dan mengungkap kenyataan yang mengejutkan banyak orang. Malam itu, setelah membalas pesan Rina, Aisyah termenung di kamarnya. Tangannya mengusap jilbab yang selalu ia kenakan sejak dulu, simbol keteguhan hatinya. Ia mengingat masa-masa SMA, saat dirinya sering menjadi bahan cemoohan. Di sekolah, ia bukanlah gadis populer. Aisyah berasal dari keluarga sederhana, selalu memakai seragam yang sama bertahun-tahun, dan tak pernah membawa barang-barang bermerek seperti teman-temannya. Itu cukup untuk menjadikannya sasaran olokan. Aisyah, kamu nggak bosan pakai baju itu terus? Paling nanti diwarisin ke adikmu ya? Ujar Rina dulu dengan tawa sinis, yang langsung disambut tawa teman-temannya. Saat itu, Aisyah hanya menunduk, menahan sakit hati. Namun, ia tak pernah membalas. Baginya, harga diri tidak diukur dari pakaian atau harta benda. Kini, bertahun-tahun berlalu, ia telah menjadi seseorang yang jauh berbeda. Semua hinaan itu tidak lagi membebaninya, tetapi tetap membekas di hatinya. Aisyah menarik napas panjang. Ia sudah berjanji tidak akan menyimpan dendam. Mungkin, undangan buka bersama ini adalah kesempatan untuk melihat apakah mereka sudah berubah. Dengan keyakinan itu, ia mulai mempersiapkan dirinya untuk pertemuan yang mungkin akan mengubah segalanya. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Aisyah berdiri di depan cermin, mengenakan gamis sederhana berwarna biru tua dan jilbab hitam yang menutupi rambutnya dengan anggun. Tidak ada perhiasan mencolok, tidak ada tas bermerek, hanya kesederhanaan yang mencerminkan dirinya. Sebelum berangkat, ia membuka ponselnya dan melihat lokasi yang dikirim Rina. Restoran mewah di pusat kota. Aisyah tersenyum kecil, tak terkejut. Dulu, teman-temannya memang selalu suka pamer. Saat memasuki restoran, suasana ramai dan penuh tawa. Sejumlah wajah familiar segera tertangkap oleh pandangannya. Mereka tampak begitu menikmati percakapan, mengenakan pakaian mahal dan berdandan glamor. Aisyah. Sebuah suara menyapanya. Seorang wanita dengan riasan tebal dan gaun mencolok berdiri dari tempat duduknya. Itu Rina. Sesaat, ia terdiam, seolah tak mengenali Aisyah. Lalu, senyum sinis muncul di wajahnya. Kamu, datang juga? Katanya. Matanya menelusuri penampilan Aisyah dari atas ke bawah. Beberapa teman lain mulai menoleh. Bisik-bisik terdengar. Aisyah tetap tersenyum, lalu melangkah mendekat. Iya, Rina. Lama tidak bertemu. Di balik senyumnya, Aisyah tahu, ini baru permulaan. Aisyah duduk di kursi yang disediakan, berusaha tetap tenang di tengah tatapan teman-teman lamanya. Ia bisa merasakan mereka memperhatikannya, menilai dari ujung kepala hingga kaki. Aisyah, kamu sekarang tinggal di mana? Tanya Dini, salah satu teman lama yang dulu juga sering mengejeknya. Di sekitar sini juga. Jawab Aisyah dengan senyum ramah. Oh, kos atau kontrakan? Seloroh Rina dengan nada mengejek. Beberapa teman lain tertawa kecil, berusaha menutupinya dengan pura-pura sibuk menyeruput minuman. Aisyah tidak terkejut. Mereka masih seperti dulu, mengukur seseorang dari materi. Aku di rumah sendiri,
jawab Aisyah santai. Wah, alhamdulillah ya. Pasti rumah kecil yang nyaman, sahut Rina dengan nada manis tapi menusuk. Yang penting cukup untuk hidup, kan? Tawa kecil kembali terdengar. Aisyah menatap mereka dengan lembut, tidak terpancing. Iya, yang penting cukup dan berkah, balasnya tenang. Sikapnya yang tidak tersulut emosi justru membuat beberapa teman mulai merasa tidak nyaman. Namun, Rina masih belum puas. Ia menatap jilbab Aisyah dengan tatapan meremehkan. Kamu masih pakai jilbab besar gini ya? Gak panas? Tanyanya dengan nada bercanda. Aisyah tersenyum tipis. Tidak, malah sejuk. Namun, ia tahu, ejekan ini baru permulaan. Ia bisa merasakan sesuatu yang lebih buruk akan segera terjadi. Aisyah duduk di antara teman-teman lamanya, menyimak obrolan mereka yang dipenuhi cerita tentang kesuksesan, barang bermerek, dan liburan ke luar negeri. Sesekali, ia tersenyum, meski jelas bahwa dirinya bukan bagian dari percakapan itu. Rina, yang sejak awal tampak paling dominan, dengan bangga menceritakan pekerjaannya di sebuah perusahaan besar. Ia memamerkan cincin berlian di jarinya. Sesekali menatap Aisyah dengan pandangan meremehkan. Teman-teman lain juga tak mau kalah. Ada yang membanggakan mobil barunya. Ada yang berbicara tentang pasangan mereka yang sukses. Setiap kata mengandung nada kesombongan terselubung. Seolah-olah keberhasilan hanya bisa diukur dari materi. Di sudut ruangan, Aisyah tetap tenang. Ia sudah terbiasa menghadapi orang-orang seperti ini. Mereka mungkin tidak sadar bahwa yang mereka pandang rendah adalah seseorang yang jauh lebih sukses dari mereka. Namun, bukan kesuksesan yang membuatnya bertahan di tempat ini, melainkan rasa ingin tahu. Apakah mereka benar-benar tidak berubah? Ataukah kesombongan ini hanya topeng untuk menutupi sesuatu? Saat makanan mulai disajikan, Rina meliriknya sambil tersenyum sinis. Sepertinya, sesuatu akan segera terjadi. Aroma makanan khas Ramadan memenuhi ruangan, namun bagi Aisyah, suasana di meja itu lebih menyengat daripada hidangan yang disajikan. Ia bisa merasakan tatapan meremehkan yang terselip di antara obrolan riang teman-temannya. Ketika semua mulai menyantap hidangan, Rina dengan sengaja mengarahkan pembicaraan ke arah Aisyah. Kita semua di sini sudah sukses di bidang masing-masing, ya, ucapnya sambil tersenyum. Dini dengan bisnis butiknya. Raffi kerja di perusahaan internasional, dan aku, alhamdulillah, baru saja naik jabatan. Aisyah, kamu sekarang kerja di mana? Beberapa teman langsung menoleh, menunggu jawaban. Mereka tampak penasaran, tapi Aisyah tahu, bukan rasa ingin tahu yang tulus, melainkan keinginan untuk menghakimi. Aku menjalankan beberapa usaha sendiri, jawab Aisyah singkat, tetap menjaga kerendahan hati. Rina menaikkan alisnya, tertawa kecil. Oh, usaha kecil-kecilan, ya? Dagang apa? Nih? Online shop? Jualan kue mungkin? Beberapa teman lain ikut tersenyum. Ejekan itu terselubung, tapi tetap terasa menusuk. Mereka menganggapnya tidak selevel dengan mereka. Seolah-olah Aisyah masih gadis miskin yang dulu sering mereka hina. Aisyah menatap mereka sejenak. Dalam hatinya, ia tahu, mereka bahkan tidak bisa membayangkan seberapa besar usahanya. Namun, ia memilih diam. Biarkan waktu yang berbicara. Tiba-tiba, seorang pelayan datang, membawa pesanan Rina. Saat menyajikan makanan, pelayan itu terkejut melihat Aisyah. Maaf, Ibu Aisyah. Pelayan itu tampak ragu-ragu, lalu tersenyum sopan. Tidak menyangka bisa bertemu Anda di sini. Saya dulu pernah bekerja di salah satu perusahaan Anda. Meja yang tadinya riuh mendadak sunyi. Semua orang menoleh ke arah Aisyah dengan tatapan penuh tanda tanya. Rina tersenyum kecut. Ini bukan pertanda baik baginya. Ruangan yang tadi dipenuhi tawa kini terasa sunyi. Semua mata tertuju pada Aisyah dan pelayan yang baru saja menyapanya dengan penuh hormat. Beberapa teman tampak bingung. Sementara Rina memasang ekspresi tak percaya. Aisyah tetap tenang, tersenyum pada pelayan itu. Oh, iya? Maaf, saya lupa. Kamu dulu bekerja di bagian apa? Tanyanya ramah.
Pelayan itu tersenyum lebar. Saya dulu bekerja di salah satu cabang restoran Anda, Bu. Saya ingat betul bagaimana perusahaan Anda selalu memperlakukan karyawan dengan baik. Terima kasih atas kesempatan yang dulu Anda berikan kepada saya. Dini dan beberapa teman lain saling berpandangan. Rina, yang sejak tadi menikmati perannya sebagai pusat perhatian, tampak tegang. Kamu pemilik restoran? Dini akhirnya bertanya. Suaranya terdengar ragu. Aisyah tersenyum kecil. Bukan hanya restoran itu. Aku punya beberapa bisnis di berbagai bidang. Tangan Rina mengepal di bawah meja. Ini bukan jawaban yang ia harapkan. Dari awal, ia yakin Aisyah masih gadis sederhana yang bisa ia hina seperti dulu. Namun, kenyataan mulai menunjukkan hal yang berbeda. Namun, Rina tidak mau kalah begitu saja. Dengan tawa kecil, ia berkata, "Oh, usaha ya? Hebat juga kalau bisa punya beberapa bisnis. Tapi tetap saja, usaha kecil pasti butuh kerja keras lebih, kan?" Aisyah hanya tersenyum, membiarkan Rina terjebak dalam pikirannya sendiri. Beberapa teman yang tadinya meremehkan kini tampak mulai berubah sikap. Ada yang diam, ada yang tersenyum canggung, dan ada pula yang mulai tertarik untuk tahu lebih banyak tentang Aisyah. Namun, ini baru permulaan. Rina belum mengeluarkan senjata terakhirnya. Dan Aisyah bisa merasakan itu. Keheningan yang sempat melingkupi meja makan perlahan mencair. Beberapa teman mulai menunjukkan sikap berbeda. Ada yang penasaran, ada yang mulai lebih menghormati Aisyah. Namun, di sisi lain, Rina masih belum menyerah. Sambil menyendok makanan, ia tertawa kecil. Wah, nggak nyangka ya, Aisyah sekarang punya usaha sendiri. Tapi tetap, pasti susah kan menjalankan bisnis tanpa dukungan keluarga atau koneksi. Beberapa teman lain mengangguk setuju. Bagi mereka, kesuksesan seringkali datang dari jaringan yang kuat, bukan dari kerja keras sendiri. Aisyah meletakkan sendoknya dengan tenang. Memang sulit di awal. Tapi dengan kerja keras dan doa, alhamdulillah, semua bisa berjalan dengan baik. Rina tersenyum tipis. Ia kemudian melirik salah satu temannya, seorang pria bernama Raffi yang dulu cukup populer di sekolah. Raffi, kamu kan sekarang kerja di perusahaan besar. Mungkin Aisyah bisa belajar dari kamu. Siapa tahu bisa bantu usahanya biar lebih berkembang. Nada suara Rina terdengar meremehkan. Seolah bisnis Aisyah hanyalah usaha kecil yang butuh pertolongan. Beberapa teman tertawa kecil, menganggap ucapan itu sebagai candaan ringan. Aisyah tetap diam, tidak ingin terpancing. Namun, sebelum ia sempat menanggapi, pelayan restoran kembali datang, kali ini membawa tagihan ke meja mereka. Siapa yang akan membayar tagihan hari ini? Tanya pelayan itu dengan sopan. Rina tersenyum licik. Ini kesempatan yang ia tunggu. Aisyah, kamu kan sekarang sukses. Gimana kalau kamu yang traktir kita malam ini? Beberapa teman lain langsung menoleh ke arah Aisyah, menunggu reaksinya. Mereka ingin melihat apakah Aisyah benar-benar seperti yang dikatakan pelayan tadi, seseorang yang sukses, atau hanya membesar-besarkan cerita. Aisyah menatap Rina sejenak, lalu tersenyum kecil. Baiklah, biar aku yang bayar. Ia meraih dompetnya dengan tenang, lalu mengeluarkan kartu hitam eksklusif yang hanya dimiliki oleh kalangan elit. Pelayan yang melihatnya langsung sedikit membungkuk dengan hormat. Terima kasih banyak, Bu Aisyah. Kami sangat menghargai kunjungan Anda. Sekali lagi, meja itu terdiam. Tatapan terkejut terpancar dari wajah teman-temannya. Rina yang tadinya penuh percaya diri kini tampak tegang. Sementara beberapa teman lain mulai sadar bahwa mereka telah salah menilai Aisyah. Namun, bagi Aisyah, ini bukan tentang pamer kekayaan. Ini tentang memberi pelajaran tanpa harus mengucapkan banyak kata. Rina menggigit bibirnya, merasa harga dirinya mulai runtuh. Tapi ia masih punya satu cara terakhir untuk menjatuhkan Aisyah. Dan ia tidak akan menyerah begitu saja. Wajah Rina mengeras saat melihat kartu hitam eksklusif di tangan Aisyah. Itu bukan kartu biasa, hanya orang dengan kekayaan luar biasa yang memilikinya. Ia merasa harga dirinya terinjak.
Seakan usahanya untuk merendahkan Aisyah justru berbalik menghantam dirinya sendiri. Teman-teman lain mulai bersikap berbeda. Yang tadinya meremehkan kini tampak lebih menghormati Aisyah. Beberapa dari mereka bahkan terlihat kagum. Namun, Rina tidak bisa menerima kenyataan ini begitu saja. Ia harus melakukan sesuatu agar tetap menjadi pusat perhatian. Sambil tersenyum manis, ia mendekat ke arah Aisyah dan berkata dengan nada lembut, tapi menusuk. "Kamu berubah banyak ya, Aisyah. Tapi tetap saja, seberapa kaya pun kamu sekarang, kamu masih seperti dulu, selalu tampil sederhana. Aku penasaran, kenapa kamu nggak mau menyesuaikan diri?" Beberapa teman lainnya mulai menyadari arah pembicaraan Rina. Mereka tahu ini bukan sekadar pertanyaan polos, melainkan usaha untuk kembali menjatuhkan Aisyah. Aisyah tetap tersenyum. "Menurutku, kemewahan bukan sesuatu yang harus dipamerkan. Yang terpenting adalah keberkahan dari apa yang kita miliki." "Tapi, sayang banget ya," lanjut Rina. Suaranya lebih lantang agar semua orang mendengar. "Kamu sudah sukses, tapi masih berpakaian seperti ini. Jilbab besar dan gamis sederhana. Kenapa nggak tampil lebih modern? Biar nggak kelihatan kuno." Beberapa teman lain mulai merasa tidak nyaman. Mereka sadar Rina sudah terlalu jauh. Namun, sebelum ada yang bisa menghentikannya, Rina tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik ujung jilbab Aisyah. "Lihat ini, terlalu panjang dan gak cocok untuk acara di tempat mewah seperti ini." Sehelai kain dari jilbab Aisyah sedikit terlepas. Tapi sebelum benar-benar terbuka, Aisyah segera menahannya. Suasana meja menjadi hening. Beberapa orang tampak terkejut. Mata Aisyah bertemu dengan mata Rina. Kali ini, bukan dengan senyuman biasa. Ada ketegasan dalam sorot matanya. "Rina," kata Aisyah dengan suara tenang, tapi penuh wibawa. "Harga diri seseorang tidak ditentukan dari pakaiannya. Dan aku tidak akan mengubah prinsipku hanya untuk menyenangkan orang lain." Rina terdiam. Ia tak menyangka Aisyah akan membalasnya dengan ketegasan seperti itu. Teman-teman lain mulai menyadari siapa yang sebenarnya lebih berkelas dalam situasi ini. Namun, sebelum ada yang bisa berbicara, seorang pria yang sejak tadi duduk di pojok ruangan tiba-tiba berdiri. Tatapannya tajam, dan suaranya terdengar tegas. "Sudah cukup," katanya. Semua mata kini tertuju padanya. Siapa dia? Dan kenapa ia ikut campur dalam masalah ini? Semua mata tertuju pada pria yang baru saja berdiri. Posturnya tegap, wajahnya penuh wibawa, dan sorot matanya tajam. Ia melangkah mendekat ke meja mereka, membuat suasana menjadi lebih tegang. Rina menelan ludah, sementara Aisyah hanya menatap pria itu dengan ekspresi datar, seolah sudah menduga sesuatu. "Maaf, saya sudah mendengar cukup banyak," kata pria itu. Suaranya dalam dan berwibawa. "Dan saya rasa, sikap yang ditunjukkan kepada Ibu Aisyah tadi benar-benar tidak pantas." Beberapa teman yang tadinya diam mulai merasa tidak nyaman. Rina, yang biasanya mendominasi percakapan, kini kehilangan kata-katanya. Dini berbisik. "Siapa dia?" Pelayan yang berdiri di dekat mereka langsung menjawab dengan nada penuh hormat. "Itu Pak Adrian, salah satu pengusaha ternama. Pemilik beberapa perusahaan besar." Mata semua orang membelalak. Mereka tahu nama itu. Adrian bukan hanya seorang pebisnis sukses, tapi juga investor yang memiliki jaringan luas. Rina berusaha tersenyum, mencoba menenangkan diri. "Pak Adrian, ini hanya candaan di antara teman lama. Kami tidak bermaksud." Adrian tidak menggubrisnya. Ia menatap Aisyah dengan hormat. "Bu Aisyah, saya tidak menyangka akan bertemu Anda di sini. Saya sudah lama mendengar tentang bisnis Anda dan bagaimana perusahaan Anda berkembang pesat dalam waktu singkat. Kehormatan bagi saya akhirnya bisa bertemu langsung." Ucapan itu membuat suasana semakin hening. Jika tadi mereka masih ragu tentang status Aisyah, kini semuanya jelas. Aisyah bukan hanya seorang pebisnis biasa, tetapi seseorang yang bahkan dihormati oleh tokoh besar seperti Adrian. Rina menggigit bibirnya, merasa semakin terpojok. Ia tidak menyangka bahwa orang yang ia hina selama ini justru memiliki posisi yang jauh lebih tinggi darinya.
Aisyah tersenyum kecil. Terima kasih, Pak Adrian. Tapi saya hanya menjalankan usaha dengan niat baik. Tidak lebih dari itu. Adrian mengangguk. Itulah yang membuat Anda berbeda. Kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari kekayaan, tapi juga dari sikap dan prinsip. Teman-teman Aisyah mulai merasakan perubahan suasana. Mereka yang tadinya ikut meremehkan kini merasa malu. Dini, yang dari awal mengikuti Rina, menundukkan kepala. Rina mencoba mencari cara untuk mengembalikan situasi, tapi semuanya sudah terlambat. Aisyah akhirnya berdiri. Terima kasih sudah mengundang saya ke acara ini. Tapi sepertinya saya harus pergi. Sebelum Rina sempat berkata apa-apa, Aisyah sudah melangkah pergi dengan anggun. Pelayan membungkuk hormat saat ia melewati mereka. Sementara Adrian mengangguk tanda penghormatan. Di belakangnya, Rina hanya bisa menatap dengan wajah pucat. Malam itu, ia belajar satu hal penting. Tidak semua orang bisa dihakimi dari penampilannya. Dan terkadang, orang yang kau hina adalah seseorang yang jauh lebih tinggi darimu. Kepergian Aisyah meninggalkan suasana yang masih tegang. Tidak ada lagi tawa atau percakapan riang seperti sebelumnya. Semua orang di meja itu tenggelam dalam pikirannya masing-masing, terutama Rina. Tangannya mengepal di atas meja. Hatinya masih dipenuhi amarah dan rasa malu. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Aisyah, orang yang dulu ia hina sebagai gadis miskin, ternyata telah melampaui dirinya dalam segala hal. Rina, kamu keterlaluan. Suara Dini memecah keheningan. Perempuan itu menatapnya dengan kecewa. Aku pikir kita hanya sekadar bercanda. Tapi yang kamu lakukan tadi sudah melewati batas. Beberapa teman lain mengangguk setuju. Mereka mulai merasa bahwa berpihak pada Rina bukan keputusan yang tepat. Rina mendengus, lalu tersenyum sinis. Oh, jadi sekarang kalian membela dia? Baru tahu kalau dia kaya. Langsung berubah sikap. Ini bukan soal kaya atau miskin, sahut Raffi yang sejak tadi diam. Ini soal bagaimana kita memperlakukan orang lain. Rina merasa semakin terpojok. Semua yang tadinya mendukungnya kini berbalik arah. Ia berdiri dengan kasar, meraih tasnya, dan menatap mereka dengan dingin. Kalau kalian lebih memilih dia, silakan. Aku tidak butuh teman yang berubah-ubah seperti ini, katanya sebelum melangkah pergi dengan penuh emosi. Namun, meskipun ia mencoba meninggalkan ruangan dengan percaya diri, semua orang bisa melihat bahwa langkahnya goyah. Harga dirinya hancur. Dan untuk pertama kalinya, ia tidak bisa mengendalikan keadaan. Di luar restoran, Rina menatap langit malam dengan mata berkaca-kaca. Ia selalu merasa lebih unggul dari orang lain, tapi malam ini, ia kalah, dan lebih buruknya, ia kalah dari seseorang yang dulu ia remehkan. Sementara itu, di sisi lain kota, Aisyah duduk di dalam mobilnya dengan tenang. Ia tidak merasa puas karena berhasil membuktikan sesuatu. Baginya, kejadian malam ini hanyalah cerminan dari kehidupan, bahwa kebaikan akan selalu bertahan, sementara kesombongan hanya akan membawa kehancuran. Ia menatap jalanan yang terbentang di depannya dan tersenyum kecil. Masih banyak hal yang harus ia lakukan. Dan yang terpenting, ia akan terus berjalan tanpa perlu membalas kebencian dengan kebencian. Karena pada akhirnya, waktu dan takdirlah yang akan memberi pelajaran terbaik. Setelah kejadian di restoran, Rina menghabiskan malamnya dengan gelisah. Ia duduk di dalam kamarnya, menatap bayangannya di cermin. Sosok yang ia lihat bukan lagi perempuan yang percaya diri dan penuh kebanggaan, melainkan seseorang yang kehilangan kendali atas keadaan. Selama ini, ia selalu berpikir bahwa kekayaan dan status sosial adalah segalanya. Namun, malam itu membuktikan bahwa ada sesuatu yang lebih berharga. Penghormatan dan harga diri yang sesungguhnya. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari Dini. Rina, aku harap kamu bisa merenungkan semuanya. Kita dulu berteman baik. Tapi aku tidak bisa terus mendukung sikapmu yang merendahkan orang lain. Semoga kamu baik-baik saja. Rina mendengus. Lalu membanting ponselnya ke tempat tidur. Semua orang berubah. Dini, Raffi, bahkan teman-teman yang dulu selalu ada di pihaknya kini menjauhinya. Dan semua ini karena Aisyah.
Aku tidak akan membiarkan ini berakhir seperti ini, gumamnya. Di sisi lain kota, Aisyah sedang menikmati secangkir teh hangat di balkon rumahnya yang luas. Udara malam terasa sejuk, menenangkan pikirannya. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Adrian menelepon. Aisyah, aku ingin bertemu besok, kata pria itu di seberang telepon. Ada sesuatu yang penting, tanya Aisyah, meskipun ia sudah menduga jawabannya. Ada hal yang perlu kita bahas. Tentang masa lalu, dan mungkin masa depan. Aisyah terdiam sejenak sebelum akhirnya mengangguk. Baik, aku akan datang. Setelah menutup telepon, Aisyah menarik napas panjang. Ia tahu pertemuan itu tidak akan sekadar tentang bisnis. Ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang mungkin sudah lama ia hindari. Namun, satu hal yang tidak ia ketahui, di tempat lain, Rina juga sedang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Pagi itu, matahari bersinar cerah, tetapi hati Rina masih dipenuhi awan gelap. Ia duduk di sudut kafe dengan segelas kopi yang hampir dingin di depannya. Matanya menatap kosong keluar jendela, tapi pikirannya terus bekerja, merencanakan sesuatu. Ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk dari seseorang yang selama ini menjadi senjatanya dalam banyak hal. Aku sudah mendapatkan informasi yang kamu minta. Kita bisa bertemu siang ini. Senyum sinis terukir di wajah Rina. Jika ia tidak bisa menjatuhkan Aisyah secara langsung, maka ia akan mencari celah dari masa lalunya. Semua orang punya titik lemah, dan ia yakin Aisyah tidak terkecuali. Sementara itu, di tempat lain, Aisyah tengah bersiap untuk bertemu Adrian. Ia mengenakan pakaian sederhana seperti biasanya, tetapi ada sesuatu dalam sorot matanya, sebuah keteguhan yang semakin kuat setelah kejadian malam itu. Ketika ia tiba di sebuah restoran bintang 5 tempat pertemuan mereka, Adrian sudah menunggunya. Pria itu berdiri dan tersenyum saat melihatnya datang. Aku senang kamu datang, katanya sambil menarik kursi untuknya. Aisyah mengangguk, mengambil tempat duduk dengan tenang. Jadi, apa yang ingin kamu bicarakan? Adrian menarik napas, lalu menatapnya serius. Aku ingin membicarakan sesuatu yang berkaitan dengan kita, dan juga dengan Rina. Mendengar nama itu, ekspresi Aisyah tetap tenang, tetapi dalam hatinya, ia mulai waspada. Ada apa dengan Rina? Tanyanya. Adrian menyandarkan tubuhnya ke kursi. Aku mendapatkan informasi bahwa dia sedang mencari sesuatu dari masa lalumu. Aku tidak tahu apa yang ia rencanakan, tapi aku yakin dia tidak akan berhenti sampai dia menemukan cara untuk menjatuhkanmu. Aisyah diam sejenak, mencerna kata-kata Adrian. Aku sudah terbiasa dengan orang-orang yang mencoba menjatuhkanku, katanya akhirnya. Suaranya tetap lembut namun tegas. Tapi jika itu benar, aku ingin tahu apa yang dia cari. Adrian menatapnya lama sebelum akhirnya berkata, mungkin ini saatnya kamu menghadapi masa lalu yang selama ini kamu tinggalkan. Aisyah tidak langsung menjawab. Ia hanya menatap jauh keluar jendela, membiarkan pikirannya tenggelam dalam kenangan yang telah lama ia kubur. Sementara itu, di sisi lain kota, Rina menerima sebuah amplop dari seseorang. Ia membukanya dengan tangan gemetar. Matanya menyapu isi dokumen di dalamnya. Kemudian, senyum puas muncul di wajahnya. Akhirnya, aku menemukan celahmu, Aisyah. Apa yang ditemukan Rina? Dan bagaimana ini akan memengaruhi Aisyah? Rina duduk dengan penuh kemenangan di dalam mobilnya, menggenggam dokumen yang baru saja ia terima. Matanya menelusuri setiap baris dengan seksama, memastikan bahwa apa yang ia temukan benar-benar bisa digunakan untuk menghancurkan Aisyah. Dalam dokumen itu, tertulis sebuah informasi yang mengejutkannya, sesuatu yang selama ini tidak pernah ada dalam cerita hidup Aisyah yang ia ketahui. Jadi ini rahasia yang kau sembunyikan selama ini, Aisyah? Pikirnya dengan senyum licik. Tanpa membuang waktu, ia segera menghubungi seseorang. Aku ingin informasi lebih lanjut. Pastikan semua ini benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Aku tidak mau mengambil risiko. Di tempat lain, Aisyah masih duduk di restoran bersama Adrian. Pembicaraan mereka semakin serius.
Aku tahu kau cukup kuat untuk menghadapi apapun, kata Adrian. Tapi terkadang, masa lalu bisa menjadi senjata paling berbahaya jika jatuh ke tangan yang salah. Aisyah tersenyum tipis. Aku tidak takut dengan masa laluku, Adrian. Jika memang ada sesuatu yang harus aku hadapi, aku akan menghadapinya. Adrian menatapnya dengan kagum. Itulah yang membuatmu berbeda. Tapi tetap saja, aku harap kau bersiap. Aku bisa merasakan bahwa Rina tidak akan tinggal diam. Aisyah mengangguk. Aku sudah lama belajar bahwa kebenaran akan selalu menemukan jalannya sendiri. Sementara itu, Rina semakin sibuk dengan rencananya. Ia tahu bahwa ia harus memainkan kartunya dengan hati-hati agar bisa mendapatkan hasil maksimal. Tunggu saja, Aisyah. Kali ini, aku yang akan menang. Namun, tanpa ia sadari, langkahnya sudah diawasi. Seseorang yang tidak terduga tengah mengamati pergerakannya. Siap untuk mengungkap kebenaran sebelum semuanya terlambat. Rahasia apa yang ditemukan Rina? Dan bagaimana Aisyah akan menghadapinya? Malam mulai menyelimuti kota, tetapi bagi Rina, ini adalah awal dari rencananya. Ia duduk di dalam apartemennya yang mewah, menatap dokumen di tangannya. Informasi tentang Aisyah sudah lengkap, sebuah rahasia yang jika diungkapkan, akan mengubah cara orang memandangnya. Namun, ia tidak ingin gegabah. Ia perlu memastikan bahwa serangannya sempurna, tanpa celah untuk Aisyah melawan. Di sisi lain, Aisyah telah bersiap menghadapi apapun yang mungkin datang. Sejak pertemuannya dengan Adrian, ia sudah menduga bahwa Rina akan mengambil langkah besar. Namun, kali ini, Aisyah tidak akan berdiam diri. Ia duduk di ruang kerja rumahnya, memandangi layar laptopnya. Dengan satu klik, ia menghubungi seseorang yang dulu pernah menjadi bagian dari masa lalunya. Beberapa saat kemudian, sebuah suara di ujung telepon terdengar, berat dan sedikit terkejut. Aisyah? Sudah lama sekali. Aisyah menarik napas dalam. Aku perlu bicara denganmu. Ini penting. Ada jeda beberapa detik sebelum suara itu menjawab. Baik, aku akan menemui kamu. Di saat yang sama, Rina tersenyum puas setelah menerima balasan dari seseorang yang ia tugaskan untuk menggali lebih dalam. Pesan singkat itu berbunyi, informasi sudah siap. Aku akan memberikan semuanya besok. Dengan penuh percaya diri, Rina bersandar di kursinya. Besok adalah hari di mana Aisyah akan jatuh, pikirnya. Namun, ia lupa satu hal. Aisyah bukan lagi gadis lemah yang bisa diinjak-injak seperti dulu. Kali ini, Aisyah sudah siap menghadapi badai yang akan datang. Apa yang akan terjadi saat rahasia itu terbuka? Dan siapa orang dari masa lalu yang dihubungi Aisyah? Pagi yang cerah membawa ketegangan yang tak kasat mata. Rina duduk di sebuah kafe eksklusif, menunggu seseorang yang telah ia tugaskan untuk menggali rahasia Aisyah. Ia mengetuk-ngetukkan jarinya di atas meja, penuh antisipasi. Tak lama kemudian, seorang pria berjas rapi datang dan menyerahkan sebuah amplop tebal. Semua informasi yang Anda butuhkan ada di dalamnya, katanya. Rina mengambil amplop itu dengan senyum puas. Tanpa membuang waktu, ia membuka isinya dan mulai membaca dengan penuh semangat. Namun, semakin jauh ia membaca, ekspresinya berubah. Alisnya berkerut, matanya membelalak. Apa-apaan ini? Gumamnya. Di tempat lain, Aisyah melangkah masuk ke sebuah ruangan tertutup di sebuah hotel mewah. Seorang pria berusia sekitar 40-an sudah menunggunya di sana. Tatapannya tajam, tetapi ada rasa hormat dalam caranya menatap Aisyah. Terima kasih sudah datang, kata pria itu. Aisyah duduk dengan tenang. Aku ingin tahu sejauh mana informasi yang mereka dapatkan. Pria itu mengangguk dan menyerahkan sebuah berkas. Aku sudah menyelidikinya. Rina memang berusaha mengungkap sesuatu dari masa lalumu. Tapi dia hanya mendapatkan setengah kebenaran. Dia tidak tahu keseluruhannya. Aisyah membaca laporan itu, kemudian tersenyum kecil. Jadi mereka hanya tahu sebagian. Pria itu mengangguk. Ya, dan kalau dia berpikir itu bisa menghancurkanmu, dia salah besar.
Aisyah menutup berkas tersebut dengan tenang. Kalau begitu, aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Di sisi lain kota, Rina menggenggam dokumen di tangannya dengan frustrasi. Ia yakin ini adalah kartu as yang bisa menjatuhkan Aisyah. Tetapi mengapa rasanya ada sesuatu yang hilang? Tidak mungkin, pikirnya. Aku harus mencari cara lain. Aku tidak akan kalah darinya. Tanpa ia sadari, Aisyah sudah selangkah lebih maju. Ia sudah menyiapkan diri, dan lebih dari itu, ia memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Rina, ketenangan dan keberanian untuk menghadapi masa lalunya. Apa yang sebenarnya ada dalam dokumen itu? Dan bagaimana Rina akan menghadapi kenyataan bahwa Aisyah lebih kuat dari yang ia duga? Rina masih duduk diam di kafe, memandangi dokumen di tangannya. Jemarinya yang biasanya lincah kini hanya menggenggam kertas itu erat, seakan menolak kenyataan yang tertulis di dalamnya. Rahasia yang ia harapkan bisa menghancurkan Aisyah ternyata tidak seperti yang ia kira. Alih-alih menemukan sesuatu yang bisa menjatuhkan lawannya, ia justru menemukan sesuatu yang bisa membahayakan dirinya sendiri. Ini tidak masuk akal. Gumamnya. Ia meraih ponselnya dan menghubungi seseorang. Suaranya bergetar saat berbicara. Aku butuh informasi tambahan. Secepatnya. Di tempat lain, Aisyah duduk dengan tenang di kantornya, menunggu kabar dari seseorang yang telah membantunya menyusun strategi. Tidak lama kemudian, sebuah pesan masuk di ponselnya. Rina sudah mendapatkan dokumen itu. Reaksinya sesuai dugaan. Dia panik. Aisyah tersenyum tipis. Ia tahu Rina tidak akan tinggal diam, tapi ia juga tahu satu hal, musuh yang bergerak tanpa perhitungan akan mudah dikalahkan. Beberapa saat kemudian, Adrian datang ke kantornya. Jadi, bagaimana menurutmu? Tanyanya. Aisyah menatapnya dengan penuh keyakinan. Aku akan membiarkan Rina melakukan langkah pertamanya. Setelah itu, aku akan memastikan bahwa langkahnya adalah yang terakhir. Adrian mengangguk. Kamu yakin dia tidak akan menyerah? Aisyah tersenyum samar. Rina tidak akan pernah menyerah. Tapi kali ini, aku juga tidak akan mundur. Sementara itu, di apartemennya, Rina mulai merasakan ketakutan yang belum pernah ia alami sebelumnya. Informasi yang ia kira bisa digunakan untuk menjatuhkan Aisyah ternyata memiliki efek sebaliknya. Ia justru menemukan sesuatu yang bisa menjadi bumerang bagi dirinya sendiri. Namun, dalam hatinya, ia masih menolak untuk kalah. Aku harus menemukan cara lain. Aku harus menang, bagaimanapun caranya. Tapi yang tidak ia sadari, Aisyah sudah menunggunya dengan langkah yang lebih matang. Siapa yang akan membuat langkah berikutnya? Apakah Rina akan tetap berusaha melawan? Atau justru semakin terjebak dalam permainannya sendiri? Rina tidak bisa diam. Setelah membaca dokumen yang seharusnya menjadi senjata pamungkasnya, ia justru menemukan sesuatu yang mengancam dirinya sendiri. Ia merasa seperti ditarik ke dalam jebakan yang tidak pernah ia duga. Tidak mungkin. Bagaimana ini bisa terjadi? Pikirnya. Ia meraih ponselnya dan menelepon seseorang yang telah membantunya menggali informasi. Begitu panggilan tersambung, suaranya terdengar tegang. Kau yakin ini semua benar? Tanyanya. Di seberang telepon, pria itu terdengar ragu. Informasi itu berasal dari sumber yang dapat dipercaya. Tapi ada satu hal yang perlu kau pahami. Rina, tidak semua rahasia bisa digunakan untuk menjatuhkan seseorang. Beberapa rahasia justru bisa menjadi senjata makan tuan. Kata-kata itu membuat Rina semakin frustasi. Ia menutup telepon dengan kasar dan membanting ponselnya ke atas meja. Sementara itu, di tempat lain, Aisyah duduk di ruangannya dengan ekspresi tenang. Ia telah bersiap menghadapi segala kemungkinan. Pintu kantornya diketuk, dan Adrian masuk dengan membawa sebuah amplop di tangannya. Ini laporan terbaru. Sepertinya Rina mulai kehilangan kendali. Aisyah menerima amplop itu dan membacanya sekilas. Senyum tipis muncul di wajahnya. Aku sudah menduganya, katanya pelan. Adrian duduk di depannya, menatapnya penuh rasa ingin tahu. Apa yang sebenarnya ada dalam dokumen itu? Aisyah meletakkan kertas itu di meja dan menatap Adrian.
Rina berpikir bahwa dia bisa menjatuhkanku dengan mengungkap masa laluku. Tapi yang dia tidak tahu, aku sudah lama berdamai dengan itu semua. Dan lebih dari itu, ada sesuatu dalam masa lalunya sendiri yang bisa menjadi bumerang bagi dirinya. Adrian mengernyit. Maksudmu? Aisyah menyandarkan tubuhnya ke kursi. Dia menggali terlalu dalam, tanpa sadar telah membuka rahasianya sendiri. Sekarang pertanyaannya, apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Di apartemennya, Rina masih bergulat dengan pikirannya. Ia tahu ia telah masuk ke dalam permainan yang lebih besar dari yang ia duga. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak akan menyerah begitu saja. Aku harus menemukan cara lain. Aku harus menang. Tapi kali ini, Aisyah sudah menunggunya dengan langkah yang jauh lebih matang. Apa langkah berikutnya yang akan diambil Rina? Apakah ia akan tetap berusaha menyerang? Atau justru semakin terjebak dalam permainannya sendiri? Malam semakin larut, tetapi pikiran Rina terus bekerja tanpa henti. Dokumen yang seharusnya menjadi senjatanya justru terasa seperti bom waktu yang siap meledak kapan saja. Ia mencoba mencari celah lain, tetapi semuanya buntu. Ia berjalan mondar-mandir di apartemennya, menggenggam ponselnya erat. Aku harus melakukan sesuatu sebelum semuanya berantakan, gumamnya. Setelah berpikir keras, ia mengambil keputusan nekat. Ia akan menyebarkan informasi yang ia dapat, meskipun ia sendiri belum sepenuhnya yakin bisa mengendalikan dampaknya. Dengan cepat, ia mulai mengetik pesan untuk seseorang yang bisa membantunya memperkeruh keadaan. Sementara itu, di sisi lain kota, Aisyah masih duduk di kantornya, membaca laporan yang baru ia terima. Ia sudah menduga bahwa Rina akan mencoba langkah lain, tetapi kali ini, ia tidak akan hanya bertahan, ia akan menyerang balik. Pintu kantornya diketuk, dan seorang pria paruh baya masuk. Wajahnya penuh dengan ketenangan. Tetapi ada kesan kewibawaan yang kuat. Apa kamu sudah siap menghadapi serangan berikutnya? Tanyanya. Aisyah menutup berkas di tangannya dan menatap pria itu dengan penuh keyakinan. Aku tidak akan lari dari ini. Aku sudah berdamai dengan masa laluku. Dan sekarang giliran Rina yang harus berhadapan dengan konsekuensi perbuatannya. Pria itu mengangguk. Bagus. Karena aku juga punya sesuatu untukmu. Bukti bahwa Rina memiliki lebih banyak yang harus ia sembunyikan daripada yang ia kira. Aisyah menerima dokumen itu dengan tenang, tetapi di dalam hatinya, ia tahu ini adalah titik balik. Di apartemennya, Rina baru saja mengirimkan pesan berisi informasi yang ia dapat kepada seseorang yang bisa menyebarkannya. Namun, beberapa menit kemudian, ponselnya berbunyi. Sebuah pesan masuk. Kau yakin ingin memainkan ini? Karena jika kau melangkah lebih jauh, kau sendiri yang akan jatuh. Mata Rina melebar. Tangannya mulai gemetar saat membaca pesan itu. Siapa yang mengirim ini? Bagaimana bisa mereka tahu? Untuk pertama kalinya, ia merasa takut. Permainan yang ia mulai kini perlahan berbalik menyerangnya. Aisyah sudah bersiap. Dan kali ini, Rina lah yang terpojok. Apakah Rina masih punya jalan keluar? Ataukah ia benar-benar telah menggali lubang untuk dirinya sendiri? Malam itu, apartemen Rina terasa lebih sunyi dari biasanya. Pikirannya kacau. Matanya terpaku pada layar ponselnya yang masih menampilkan pesan misterius itu. Kau yakin ingin memainkan ini? Karena jika kau melangkah lebih jauh, kau sendiri yang akan jatuh. Pesan tanpa nama, tanpa identitas pengirim, tetapi isinya menusuk langsung ke jantung ketakutannya. Siapa yang mengirim ini? Bagaimana mereka tahu aku akan menyebarkan informasi ini? Pikirnya panik. Ia mencoba berpikir jernih. Seseorang pasti sedang mengawasi gerak-geriknya. Tapi siapa? Dengan tangan gemetar, ia mencoba menghubungi kontak yang baru saja ia kirimi informasi tentang Aisyah. Namun, tidak ada jawaban. Pesan yang dikirimnya bahkan belum dibaca. Rina mulai gelisah. Ia menggigit bibirnya, berjalan mondar-mandir di ruang tamunya. Ini bukan seperti yang ia rencanakan. Ia ingin menjatuhkan Aisyah, tetapi sekarang justru dirinya yang terancam. Di tempat lain, Aisyah duduk di ruang pribadinya, menatap layar laptopnya.
Sebuah laporan terbaru muncul di layarnya, memberitahukan bahwa pergerakan Rina sudah mulai terhambat. Tak lama, ponselnya berbunyi. Itu pesan dari seseorang yang telah ia percayakan untuk mengawasi Rina. Dia mulai panik. Sepertinya dia menyadari bahwa dia juga dalam bahaya. Aisyah tersenyum kecil. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Rina selalu berpikir bahwa ia bisa memanipulasi keadaan, tapi ia lupa satu hal. Katanya pelan. Jika kau menggali terlalu dalam untuk menjatuhkan orang lain, kau bisa jatuh ke dalam lubang yang kau buat sendiri. Adrian, yang duduk di seberangnya, mengangguk setuju. Jadi, langkah kita selanjutnya. Aisyah menutup laptopnya dan berdiri. Aku akan memberinya kesempatan terakhir untuk mundur. Jika dia tetap maju, maka itu pilihannya sendiri. Sementara itu, Rina menerima pesan lain di ponselnya. Berhenti sekarang, atau semuanya akan terbongkar. Keringat dingin mulai membasahi dahinya. Kali ini, ia benar-benar tidak tahu harus berbuat apa. Aisyah telah memberi peringatan terakhirnya. Sekarang, semuanya bergantung pada pilihan Rina. Akan terus maju atau menyerah sebelum semuanya terlambat? Apakah Rina akan mundur? Atau justru semakin nekat? Malam itu terasa lebih panjang bagi Rina. Pesan misterius yang diterimanya masih berputar di kepalanya. Berhenti sekarang, atau semuanya akan terbongkar. Ia duduk di sudut ruangan, menggenggam ponselnya erat. Napasnya pendek dan tak teratur. Ini pertama kalinya ia merasa benar-benar terpojok. Siapa yang mengancamku? Bagaimana mereka tahu? Apakah ini ulah Aisyah? Pikirnya. Ia menelusuri kontak yang bisa ia percaya. Tetapi entah kenapa, tidak ada satupun yang terasa aman. Semuanya bisa menjadi ancaman bagi dirinya sendiri. Sementara itu, di sisi lain kota, Aisyah sedang menunggu perkembangan situasi. Ia tahu Rina sedang berada dalam ketakutan. Ia sudah memberinya peringatan terakhir. Dan sekarang, yang perlu ia lakukan hanyalah menunggu keputusan lawannya. Adrian duduk di hadapannya, mengamati ketenangan Aisyah. Kamu yakin dia akan mundur? Tanyanya. Aisyah tersenyum tipis. Rina terlalu keras kepala untuk mundur begitu saja. Tapi kali ini, dia tahu bahwa jika dia melangkah lebih jauh, dia akan jatuh tanpa bisa bangkit lagi. Adrian mengangguk. Dan kalau dia tetap maju? Aisyah menatap layar laptopnya, di mana sebuah dokumen rahasia tentang Rina sudah siap untuk digunakan kapan saja. Maka aku akan memastikan bahwa ini adalah langkah terakhirnya. Di apartemennya, Rina akhirnya mengambil keputusan. Ia membuka ponselnya dan menghapus semua pesan yang ia kirimkan kepada orang-orang yang bisa membantunya menyebarkan informasi tentang Aisyah. Ia bahkan menghapus kontak mereka. Takut jika ada sesuatu yang bisa mengarah kembali padanya. Namun, sebelum ia bisa merasa lega, sebuah panggilan masuk ke ponselnya. Nomor tak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Rina. Suara di seberang terdengar dalam dan tegas. Ini peringatan terakhir. Jika kau mencoba sesuatu lagi, maka seluruh dunia akan tahu siapa dirimu sebenarnya. Rina menelan ludah. Siapa kau? Tanyanya. Suaranya bergetar. Tetapi panggilan itu langsung terputus. Rina menjatuhkan ponselnya. Tubuhnya melemas. Ia tahu. Ia sudah kalah. Tapi apakah ia benar-benar akan menyerah? Atau justru nekat mengambil langkah terakhir? Rina duduk diam di tengah ruangan. Pikirannya kacau. Ketakutan merayapi dirinya seperti bayangan yang tidak bisa ia hindari. Peringatan itu begitu jelas. Jika ia melangkah lebih jauh, maka seluruh dunia akan tahu rahasianya. Tapi menyerah bukan pilihan bagi Rina. Ia tidak bisa membiarkan Aisyah menang begitu saja. Dengan tangan gemetar, ia meraih ponselnya lagi. Kali ini, ia tidak akan bergerak gegabah. Ia harus menyusun strategi yang lebih licik, sesuatu yang tidak bisa ditebak oleh Aisyah. Di tempat lain, Aisyah tetap tenang. Ia duduk di kantornya, menunggu kabar terbaru dari timnya. Adrian berdiri di dekat jendela, memperhatikan lalu lintas kota yang sibuk di bawah sana. Rina masih diam. Kurasa dia sedang berpikir keras. Kata Adrian,
Aisyah mengangguk pelan. Dia tidak akan menyerah semudah itu. Tapi aku juga tidak akan membiarkan dia mengambil langkah lebih jauh. Sebuah pesan masuk ke ponsel Aisyah. Dia sedang mencari seseorang yang bisa membantunya secara diam-diam. Aisyah tersenyum samar. Ini bukan sesuatu yang mengejutkan. Dia masih mencoba bertahan, gumamnya. Adrian menatapnya. Jadi, apa yang akan kita lakukan? Aisyah menutup ponselnya dan menatap Adrian dengan mata penuh keyakinan. Aku sudah memberinya peringatan. Jika dia masih berusaha menyerang, maka aku akan memastikan bahwa dia yang akan jatuh. Sementara itu, Rina akhirnya menemukan seseorang yang bisa membantunya. Ia menghubungi seorang pria yang dulu pernah membantunya dalam berbagai urusan gelap. Jika ia tidak bisa menang dengan cara biasa, maka ia akan menggunakan cara yang lebih kotor. Di dalam hatinya, ia tahu ini adalah langkah terakhir. Jika aku gagal kali ini, semuanya akan benar-benar berakhir. Akankah Rina berhasil dengan rencana barunya? Atau justru semakin menjerumuskan dirinya sendiri? Malam semakin larut, tetapi bagi Rina, ini bukan saatnya untuk beristirahat. Ia telah membuat keputusan. Ini adalah kesempatan terakhirnya untuk menjatuhkan Aisyah. Di dalam kamar apartemennya yang remang-remang, ia menatap layar laptopnya, membaca detail rencana yang telah ia susun bersama seseorang yang ia percaya. Orang ini bukan sekadar kenalan biasa, tetapi seseorang yang pernah membantunya dalam banyak skandal sebelumnya. Aku tidak bisa kalah, batinnya. Aisyah mungkin punya kekuatan, tapi aku punya cara yang lebih licik. Di sisi lain, Aisyah sudah siap dengan langkah berikutnya. Ia tahu Rina tidak akan menyerah begitu saja. Karena itu, ia telah menyusun strategi untuk menghadapi setiap kemungkinan. Adrian masuk ke ruangannya, membawa sebuah laporan terbaru. Rina telah menghubungi seseorang. Seorang yang tidak bersih rekam jejaknya. Aisyah mengambil laporan itu dan membacanya sekilas. Ia sudah menduga ini akan terjadi. Dia benar-benar berani mengambil jalan ini, gumamnya. Adrian duduk di kursi di hadapan Aisyah. Kita bisa menghentikannya sekarang juga. Bukti yang kita miliki cukup untuk membuatnya jatuh. Namun, Aisyah menggeleng. Belum saatnya. Jika aku bertindak sekarang, dia masih bisa mencari celah untuk lolos. Aku ingin memastikan bahwa dia tidak punya jalan keluar lagi. Sementara itu, Rina mulai menjalankan rencananya. Ia telah mengumpulkan sejumlah informasi yang bisa merusak citra Aisyah. Kali ini, ia tidak hanya ingin menjatuhkan Aisyah di mata publik, tetapi juga menghancurkan bisnisnya. Dengan bantuan orang kepercayaannya, ia menyebarkan rumor yang dirancang untuk membuat investor ragu terhadap Aisyah. Namun, yang tidak ia sadari, Aisyah sudah lebih dulu menyiapkan langkah untuk menghadapinya. Di tengah permainan ini, siapa yang akan unggul? Akankah Rina berhasil menjerat Aisyah? Atau justru dirinya sendiri yang akan terperangkap? Rina merasa percaya diri. Rencananya sudah berjalan. Rumor tentang Aisyah mulai menyebar di kalangan investor, dan beberapa sudah mulai mempertanyakan kredibilitasnya. Ia tersenyum puas saat membaca beberapa artikel di media online yang mulai mempertanyakan kepemimpinan Aisyah. Kali ini kau tidak akan bisa lolos, Aisyah. Namun, kepuasannya tidak bertahan lama. Tiba-tiba, ponselnya berdering. Sebuah pesan masuk dari salah satu orang kepercayaannya. Kita punya masalah. Informasi yang kita sebarkan mulai dicurigai. Beberapa investor malah membela Aisyah. Sepertinya dia sudah tahu dan membalikkan keadaan. Rina terkejut. Ia segera membuka berita terbaru. Dan benar saja, Aisyah telah mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam pernyataan itu, Aisyah tidak hanya membantah tuduhan yang beredar, tetapi juga mengungkapkan bukti-bukti bahwa ada pihak yang sengaja menyebarkan informasi palsu untuk menjatuhkannya. Lebih buruk lagi, ia menemukan namanya mulai terseret dalam diskusi online. Orang-orang mulai berspekulasi bahwa semua rumor ini adalah permainan kotor dari seseorang yang iri terhadap kesuksesan Aisyah. Panik mulai merayapi tubuh Rina. Ia mencoba menghubungi rekannya untuk mencari solusi, tetapi tidak ada jawaban. Di sisi lain, Aisyah tetap tenang.
Ia tahu Rina akan mencoba langkah ini, dan itulah mengapa ia sudah menyiapkan langkah pencegahan. Ia membiarkan rumor itu berkembang hanya untuk melihat siapa saja yang terlibat di baliknya, lalu menyerang balik dengan bukti yang lebih kuat. Adrian masuk ke kantornya dengan ekspresi puas. Rina mulai panik. Aku baru saja mendapat informasi bahwa beberapa orang yang dia pekerjakan mulai menarik diri. Mereka takut terseret masalah hukum. Aisyah mengangguk pelan. Dia sudah masuk ke dalam jebakannya sendiri. Rina sekarang benar-benar terpojok. Ia tidak hanya kehilangan kontrol atas rencananya, tetapi juga menghadapi risiko besar jika Aisyah memutuskan untuk mengambil tindakan hukum. Dengan tangan gemetar, ia menyadari satu hal. Aku telah kalah. Tapi apakah Rina akan menerima kekalahannya? Ataukah ia akan melakukan satu langkah nekat terakhir? Rina duduk di apartemennya, menatap layar ponselnya dengan mata kosong. Semua koneksinya telah menghilang. Orang-orang yang dulu bersedia membantunya kini memilih menjauh. Ia mencoba menghubungi satu persatu, tetapi tidak ada yang berani mengangkat teleponnya. Bagaimana bisa semuanya berbalik secepat ini? Pikirnya dengan napas memburu. Berita terbaru semakin menghancurkan namanya. Tidak hanya Aisyah berhasil membalikan tuduhan, tetapi kini ada spekulasi bahwa Rinalah dalang dibalik penyebaran rumor palsu. Beberapa media bahkan mulai menyoroti masa lalunya, menggali skandal-skandal lama yang dulu berhasil ia sembunyikan. Di tengah keputusasaan, ia mendapat panggilan dari nomor tak dikenal. Dengan ragu, ia mengangkatnya. Rina. Suara di seberang begitu familiar. Aisyah, kau tahu bahwa ini akhirnya, bukan? Suara Aisyah terdengar tenang, tapi penuh ketegasan. Rina menggertakkan giginya. Kau pikir kau sudah menang? Ini bukan soal menang atau kalah, jawab Aisyah. Ini soal keadilan. Aku memberimu kesempatan untuk berhenti, tapi kau memilih jalan ini. Sekarang, kau harus menerima konsekuensinya. Tiba-tiba, ada ketukan keras di pintu apartemennya. Rina menoleh dengan napas tersengal. Ia berjalan perlahan ke arah pintu dan mengintip melalui lubang intip. Beberapa orang berseragam berdiri di luar. Panik merayapi tubuhnya. Tangannya gemetar saat ia mundur perlahan. Ia ingin melarikan diri, tetapi ia tahu, tidak ada tempat lagi untuk bersembunyi. Dari ponselnya, suara Aisyah terdengar lagi. Ini bukan sekadar pembalasan, Rina. Ini adalah akhir dari semua permainan kotor yang kau buat. Pintu diketuk lagi. Kali ini lebih keras. Nona Rina, kami dari pihak berwenang. Silakan buka pintu. Air mata menggenang di mata Rina. Ia sadar, semuanya telah berakhir. Dengan langkah lemas, ia meraih gagang pintu dan memutarnya perlahan. Begitu pintu terbuka, cahaya dari lorong menyinari wajahnya yang penuh kepasrahan. Aisyah telah menang, bukan karena ia membalas dendam, tetapi karena kebenaran akhirnya menemukan jalannya. Sementara itu, Aisyah duduk di kantornya, menatap keluar jendela dengan tatapan lega. Ia tidak perlu menjatuhkan Rina. Rina sendiri yang telah menghancurkan dirinya. Ini bukan hanya akhir bagi Rina, tetapi juga awal baru bagi Aisyah untuk melangkah ke masa depan tanpa bayang-bayang masa lalu. Tamat.